kita. Semuanya sudah siap untuk puji Tuhan? Ayo, mana suaranya? Sudah siap untuk puji Tuhan? Ayo semuanya berdiri. Mari semua berdiri sama-sama kita angkat pujian. Tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, dianjurkan, dilentikan, ayo berdoa. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, loncat kanan, loncat kiri, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus samanya. Bibit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, satu orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota emas. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, disediakannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Adik-adik yang terkasih, semuanya duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami, anak-anakmu yang setia Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih Tuhan. Di hari ini kami anak-anak ada di rumah kami masing-masing untuk kami mengikuti ibadah di hari Minggu, di hari Tuhan, di hari ini Bapa. Kami mohon Tuhan Yesus mari datang hadir bersama-sama dengan kami Bapa, agar ibadah yang kami laksanakan dari awal hingga berakhir kami alaskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bapa, di saat ini kami anak-anakmu telah siap untuk mendengar apa kata firman-Mu. Sebelum kami membaca, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami. Bukalah hati batin kami Bapa, agar firman yang kami baca dan kami dengar
kami selaku anak-anak-Mu dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirman lagi Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar apa kata firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan di hari ini terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Adik-adik, firman Tuhan terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25 yang berjudul ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah bersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan di siang ini. Amin. Di suatu desa yang damai dan sejuk, ada seorang anak yang rajin beribadah ke gereja. Lalu suatu hari, ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, mulai hari ini saya tidak mau lagi sekolah minggu." Loh, kenapa anakku? Karena di gereja saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain membicarakan keburukan orang lain. Sang ayah pun berpikir sejenak dan berkata, Baiklah kalau begitu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil dengan syarat yang ayah berikan, setelah itu, apakah kamu masih mau sekolah minggu atau tidak? Terserah kamu. Apa itu, ayah? Ambillah satu gelas dan isi dengan air sampai hampir penuh. Lalu bawalah gelas itu di tanganmu. Berjalanlah keliling gedung gereja, dan ingat, jangan sampai ada air yang tumpah. Demikianlah, si anak pun membawa segelas air berkeliling gereja dengan hati-hati. Aku harus berhasil. Aku harus bisa mengelilingi gereja ini tanpa setetes air pun tumpah. Hampir saja. Sedikit lagi. Dan berhasil. Akhirnya aku berhasil mengelilingi gereja dan akan kulaporkan kepada ayahku. Dan luar biasa, anak tersebut berhasil dengan tugas yang diberikan sang ayah, hingga tak ada setetes air pun yang jatuh. Sesampainya di rumah, sang ayah bertanya, Bagaimana? Sudah kamu bawa air itu keliling gereja? Sudah, ayah. Apakah ada yang tumpah? Oh, tidak, ayah. Apakah di gereja tadi ada orang yang sibuk dengan gadgetnya? Wah, saya tidak tahu.
karena pandangan saya hanya tertuju pada gelas ini, dan pikiran saya terpusat pada tugas yang ayah berikan. Apakah di gereja tadi ada orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain? Wah, saya tidak dengar, karena saya hanya berusaha konsentrasi, menjaga air dalam gelas. Sang ayah pun tersenyum, lalu berkata, Begitulah hidup anakku. Jika kamu fokus dengan tujuan hidupmu, kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan orang lain. Jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain membuatmu lupa akan kualitas diri. Bila kamu sekolah minggu, maka fokuslah dengan apa yang kamu lakukan. Beribadah kepada Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana? Masih tidak mau sekolah minggu? Oh, sekarang saya mengerti, ayah. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya akan fokus dengan apa yang diajarkan oleh kakak guru sekolah minggu. Terima kasih, ayah. Saya sangat sayang pada ayah. Adik-adik semua sudah nonton video tadi. Kakak pengasuh mau tanya, siapa di antara adik-adik di rumah yang suka main HP saat ibadah? Atau yang sibuk main HP sampai lupa ibadah? Coba angkat tangan. Wah, terima kasih untuk kejujuran adik-adik semua. Dari video tadi menggambarkan keadaan kita saat ini, yang mana orang-orang pergi ke gereja atau sekolah minggu tidak lagi benar-benar untuk beribadah, tetapi malah ada yang sibuk main HP, yang sibuk live Facebook, foto-foto lah, atau bahkan suka perhatikan orang lain atau suka gosip saat ibadah. Sampai kadang katong ikut ibadah itu dengan benar. Padahal Tuhan ingin agar katong semua saat datang kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat dan dalam kekudusan kepada Tuhan. Kenapa harus demikian? Karena Tuhan sudah begitu baik untuk kita semua. Tuhan sudah ciptakan bumi ini beserta isinya untuk kita tempati. Tuhan berikan mama, papa yang hebat untuk kita. Tuhan kasih katong kesempatan untuk katong semua ada sampai hari ini. Oleh karena itu, sebagai ungkapan terima kasih katong buat Tuhan Yesus, maka katong harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dan beribadah kepada Tuhan dalam kekudusan dan kesungguhan. Yang Tuhan inginkan dari katong hanya hati yang sungguh-sungguh mau memuji, beribadah dan melayani Tuhan. Kalau di ibadah, adik-adik sibuk dengan HP, artinya adik-adik tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan tentu bersedih jika pengorbanannya yang sempurna, yang menguduskan dan membebaskan kita dari dosa, tidak kita hargai lewat sikap hidup kita. Oleh karena itu, yuk, mari katong hidup dengan penuh takut dan mengasihi Tuhan, hidup dengan penuh penguasaan diri, kasih sukacita, lemah lembut terhadap sesama. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Mari semuanya tenang, katong renungkan firman yang katong dengar di siang ini, dan dengan sungguh-sungguh katong angkat pujian seribu hati. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku.
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Dan ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita tenang dan kita mau berdoa syafaat. Ayo semuanya di rumah lipat tangan, tutup matanya, kita mau menghadap Tuhan. Mari kita ambil sikap menghormati Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga di hari ini kami boleh melaksanakan ibadah Minggu anak-anak sektor Shalom, walaupun kami melaksanakannya di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, di saat ini kami mendoakan adik-adik terkasih kami Tuhan, dalam masa pertumbuhan, perkembangan mereka, kiranya Tuhan menjadikan mereka sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, anak-anak yang ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka menyerahkan seluruh kehidupan mereka, hati mereka, tubuh dan jiwa mereka kepada Tuhan. Ajar mereka Tuhan Yesus untuk menghormati Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka, terlebih khusus Tuhan dalam ibadah-ibadah ritual yang mereka lakukan. Kiranya mereka boleh berfokus kepada Tuhan dalam setiap peribadatan yang dilakukan Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, di saat ini juga Tuhan, kami mendoakan anak-anak terkasih kami di Bapa.
yang diberikan oleh para pengasuh. Para pengasuh harap adik-adik bisa menyiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ulangan semester. Dan juga selamat bagi adik-adik yang sudah lulus SMP, tetap belajar untuk persiapan masuk ke jenjang berikut. Sampai jumpa di ibadah minggu anak sektor Shalom minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. It's a